Pandemi yang sudah berlangsung lebih dari setahun ini membawa banyak dampak buruk bagi keluarga, terutama bagi anak-anak, dan tidak terkecuali anak-anak saya. Dulu mereka punya banyak sekali kegiatan di luar ya, sekolah, kuliah, dan berbagai macam aktivitasnya. Nah, setelah pandemi mereka terpaksa banyak berada di rumah dan naturally mereka kemudian menjadi sangat erat dengan gadget. HP, laptop, televisi menjadi dunia keseharian mereka dan akibatnya interaksi antar keluarga menjadi menurun ya, beberapa kewajiban menjadi terabaikan ya, dan pola hidup menjadi tidak teratur. Nah, ini dampak-dampak buruk yang muncul ya di tempat saya. Nah, saya kemudian berpikir gimana kira-kira bisa mengurangi dampak negatif semacam ini. Nah, ide yang muncul adalah gimana ya kalau kita coba lakukan sebuah kegiatan yang diikuti oleh semua anggota keluarga. Nah, pilihan kemudian jatuh pada jalan-jalan ya, karena semua orang di keluarga saya itu senang sekali jalan-jalan sebetulnya. Nah, biar lebih seru, jalan-jalannya pakai motor ya. Nah, jadi kita sepakat kemudian hari Minggu pagi kita jalan-jalan ke Gunung Kidul ya. Kenapa Gunung Kidul dipilih? Karena satu, tidak terlalu jauh ya, tidak perlu harus menginap dan waktunya juga tidak terlalu lama. Kemudian yang kedua, rutenya itu menyenangkan kalau untuk naik motor ya, jalannya kelak-kelok, naik turun gitu ya, tidak terlalu ramai begitu. Nah, tujuannya kami ke Kopi Panggang. Ya, jadi memang sengaja tidak banyak kemana-mana, hanya sekedar cari sarapan saja. Ya, nah Kopi Panggang itu tempat makan yang ada di daerah Panggang, sekitar 1 jam dari rumah kami. Singkat kata, Minggu pagi kami berangkat. Ya, ada 6 orang yang pergi dengan 4 motor, ya sehingga 2 orang itu membonceng. Ya. Nah, kebetulan kami punya ini intercom yang bisa dipasang di helm ya, ada 3 intercom yang itu kemudian dipasang di helm saya, di helm kakak yang kedua dan kakak ketiga. Nah, dengan intercom itu kemudian sepanjang jalan kami juga bisa berkomunikasi. Nah, perjalanan ke Kopi Panggang itu memang menyenangkan ya. Kami berangkat Minggu pagi sekitar jam 6, jalanan masih sepi. Dan benar ya, melalui jalan yang berkelok-kelok dengan view yang bagus itu luar biasa rasanya. Dan kami semua menikmati itu. Ya, sesampai di Kopi Panggang, ya ternyata tempatnya juga sepi, ya pengunjungnya baru kami saja, sehingga kami sangat leluasa untuk ngobrol, untuk sarapan pagi di sana begitu. Ya. Nah, setelah selesai sarapan, kami pulang ya. Tetapi kami memutuskan tidak melalui rute yang sama dengan berangkat. Kami pilih rute yang lain, naik dikit dan kemudian turun melewati Parangtritis. Ya. Nah, rutenya agak memutar, tetapi view-nya lebih bagus dan ya tadi jalannya tuh naik turun gitu. Sehingga kalau naik motor itu kayak Rossi ya, rasanya seperti Pak Rossi gitu ya ketika cornering segala macam gitu rasanya ya. Anyway, setelah selesai dari Kopi Panggang kami berangkat. Nah, tapi tiba-tiba saya punya ide. Nah, idenya begini, si adik yang paling kecil ini kan dia itu baru belajar naik motor. Dia sudah bisa sebenarnya membawa motor, tapi kami belum berani melepasnya ke jalan besar, baru di sekitar rumah saya. Nah, ini mumpung ada kesempatan, ada bapaknya, ada kakak-kakaknya, ya mengapa tidak dia diberi kesempatan untuk mencoba di jalanan yang sebenarnya, begitu. Mumpung juga tidak terlalu ramai, begitu. Nah, singkat kata, dia bertukar tempat ya. Tadinya dia di bonceng kakak nomor 3, kemudian sekarang dia di depan bawa motor. Nah, di situ keseruan bertambah ya.
Jadi kakak nomor 2, kakak nomor 3 dan saya itu bersama-sama memandu dia di dalam membawa motornya tadi. Ya, ketika dia misalkan harus menyalip mobil yang ada di depannya gitu, nah kakak yang di depan ya dia bilang, ayo Isna, di sini kosong, ya kamu bisa salip mobilnya. Nah, si adik kemudian menyalip mobil, ya. Atau ketika misalkan si adik ini membawa motornya terlalu pelan gitu ya. Nah, si kakak nomor 3 yang membonceng, dia bilang sama adiknya, tuh Mas Ais ada di depan, kamu kejar, kamu tempel. Wah, si adik kemudian bergegas ya menempel mengejar kakaknya ya. Nah, jadi perjalanan pulang itu susah ngomongnya, tapi sangat menyenangkan ya, penuh dengan keseruan begitu antara kita semua yang pergi gitu. Nah, akhirnya kami tiba di rumah dengan bahagia ya. Nah, kebahagiaan ini saya bisa mengatakan demikian karena pada saat makan malam ya, kakak nomor 2 itu datang dan tiba-tiba nanya ke kami, ke bapak ibunya, Bapak Ibu tadi senang nggak jalan-jalan ya? Nah, saya tahu maksud dari pertanyaan dia gitu ya. Sebetulnya yang ada dalam pikirannya itu adalah dia merasa sangat menikmati event seperti tadi ya. Cuma cara dia mengekspresikan ya itu tadi, dia nanya ke bapak ibunya gitu, senang apa enggak ya. Nah, itu cerita saya ya. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah ini bukan sesuatu yang wow gitu, yang sesuatu yang besar, sangat sederhana ya, hanya sekedar jalan-jalan saja. Tetapi ketika kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga dan seluruh anggota keluarga itu bisa menikmati ini, itu momen yang priceless menurut saya. Ya, sangat berharga, terutama dalam kondisi pandemi semacam ini. Ya, ketika banyak orang menjadi bosan, ya, ketika banyak orang menjadi tidak tahu apa yang harus dilakukan, kemudian pelariannya adalah ke hal-hal yang mungkin tidak produktif atau merusak pola hidup tadi. Ya. Nah, jadi intinya itu adalah kesediaan untuk mencari kira-kira apa yang bisa dikerjakan bersama-sama dan kemudian membangun komitmen agar kesepakatan untuk menjalankan kegiatan itu bisa dijalankan dengan baik bersama-sama. Nah, ini yang sebetulnya ingin saya sampaikan melalui cerita ini. Semoga bisa menginspirasi keluarga-keluarga yang lain ya, dalam mencari solusi untuk persoalan-persoalan yang mirip dengan apa yang terjadi di keluarga kami. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan dan sampai jumpa di cerita-cerita yang lainnya.